Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini selamat bergabung. Sudah ada berapa ini? 11 mahasiswa yang sudah bergabung. Karena ini keterbatasan waktu, kita mulai aja dulu ya untuk perkuliahan pada pagi ini ya. Oke, baik. Ya, Pak. Siap ya? Sehat semua? Ya, ya Pak. Oke, terima kasih. Baik. Oke, jadi untuk pagi ini kita akan melanjutkan ya materi perkuliahan dari minggu lalu, di mana untuk minggu lalu kita sudah sampai pada pembahasan ya untuk analisa biaya, volume, penjualan, dan laba atau lebih populer disebut dengan analisis CVP, cost, value, profit, dan volume ya, volume profit. Oke, ini masih ada beberapa yang sambil ini gabung. Oke, jadi sebagai gambaran di sini memang kalau kita bicara tentang laba sebagai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan, ini tentunya perusahaan menghendaki laba yang optimal atas kegiatan operasional yang sudah dilaksanakan. Nah, sehingga di sini agar supaya laba yang dihasilkan ini bisa optimal, maka ya. Ya, maka di sini manajemen di sini melakukan berbagai macam langkah, di mana langkah yang utama di sini yaitu berkaitan dengan perencanaan. Jadi perencanaan ini sangat penting sekali dalam rangka untuk menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Oke. Nah, kemudian terkait dengan beberapa hal, ini saya slide saja ya. Oke ya, jadi kemarin di sini dalam rangka untuk mencapai laba yang optimal, maka di sini yang bisa dilakukan oleh perusahaan ini ada 3 ya hal yang bisa dilakukan. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan biaya, yang kedua berkaitan dengan harga jual, dan yang ketiga berkaitan dengan volume. Nah, sehingga disinilah maka kita perlu melakukan analisa yang namanya analisa CVP. Nah, dari analisa CVP di sini, pendekatan yang bisa digunakan yaitu di sini disebut dengan analisa break even, ya, atau break even point. Kemarin kita sudah membicarakan apa itu analisa break even. Jadi di sini untuk cara menentukan BEP baik dalam rupiah maupun dalam unit, ini nanti bisa kita lakukan. Ada 2 rumusan ya untuk mencari break even point. Yang pertama di sini BEP dalam rupiah kita rumuskan dengan F per 1 min V per P. Itu untuk BEP dalam rupiah. Sedangkan kalau untuk BEP dalam unit
kita bisa menghitung dengan rumus F per P min V. Ya. Jadi ini adalah dua rumus yang nanti bisa kita gunakan untuk mencari nilai BEP atau break even point atau titik impas. Oke. Nah, sebagai ilustrasi contoh, kemarin kita sudah sampai di contoh ya. Jadi ini gambaran sederhana. Jadi PT Prima mempunyai data tentang penjualan, di mana di sini informasinya adalah harga jual per unitnya 5.000, kemudian biaya variabel per unitnya adalah 2.000, kemudian untuk total biaya tetapnya adalah 300.000. Nah, ini adalah informasi yang ada dari PT Prima. Nah, selanjutnya dari informasi tersebut kita bisa menghitung berapa BEP dalam unit maupun BEP dalam rupiah. Nah, jadi ini adalah untuk hasil perhitungannya. BEP dalam rupiah kita bisa menghitung dengan rumus F per 1 min V per P, atau biaya tetap dibagi dengan 1 min biaya variabel per unit dibagi dengan harga per unitnya. Nah, sehingga di sini 300.000 per 1 min 2.000 per 5.000. Sehingga di situ kita bisa memperoleh hasilnya yaitu 300.000 per 1 min 0,4 atau sama dengan 300.000 per 0,6. Hasilnya di sini adalah 500.000. Nah, jadi ini adalah untuk titik BEP dalam rupiah. Sedangkan untuk titik BEP dalam unit itu kita bisa menghitung dengan rumus F per P min V. Jadi sama dengan biaya tetapnya ini adalah 300.000 per P-nya ini adalah untuk harga jualnya 5.000, min V-nya ini adalah variabel cost, biaya variabel adalah 2.000. Sehingga di situ kita peroleh hasilnya adalah 100 unit. Nah, berarti di sini hasil dari perhitungan untuk BEP dalam unit adalah sebesar 100, maaf. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya untuk titik impas ya yang ada yang dihasilkan dari perusahaan di sini adalah pada unit 100 dengan biaya 500.000. Jadi ketika perusahaan ini mampu menjual sebanyak 100 unit dengan biaya sebesar 500.000, maka perusahaan ini tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian atau berada pada titik impas. Nah ini. Nah dari sini tentunya ya tidak berhenti sampai di sini. Tentunya nanti kita bisa melanjutkan ke perhitungan atas laba yang dikehendaki oleh perusahaan. Jadi kalau titik impasnya adalah pada unit 100 dengan biaya 500.000, nah tentunya di sini kita bisa mengasumsikan kalau perusahaan ingin memperoleh laba, maka di situ berapa besar laba yang diinginkan, maka di situ kita bisa memasukkan ya ke dalam persamaan yang ada. Nah untuk itu kita bisa lihat pada pembahasan berikutnya ini ya. Jadi di sini target laba dan pendapatan penjualan. Jadi suatu pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah berapakah pendapatan penjualan yang harus diperoleh jika ada tambahan laba sebelum pajak sebesar tertentu. Jadi misalkan ya dari soal di atas perusahaan melakukan analisa bahwa jika perusahaan memproduksi 100 unit dan dengan harga Rp5.000 ya dan biaya dan biaya sebesar 500.000, maka di sini perusahaan tidak ada laba dan tidak ada rugi. Nah ini. Sekarang jika perusahaan pada tahun yang bersangkutan menginginkan tambahan laba sebesar 750.000. Nah ini berapa penjualan yang harus dilakukan agar supaya perusahaan mencapai laba yang ditetapkan yaitu sebesar 750.000. Nah, jadi kita menggunakan data tadi ya bahwasannya di sini ketika perusahaan memproduksi sebanyak 100 unit dengan harga jual 5.000
dan kemudian di sini biaya itu sebesar 500.000, ini perusahaan pada posisi titik impas. Tidak untung, tidak rugi. Nah, kemudian perusahaan menginginkan ada tambahan laba sebesar 750. Nah, ini kira-kira perusahaan harus menjual sebanyak berapa unit. Nah, maka di sini kita bisa memasukkan ke dalam persamaan pendapatan sama dengan total biaya. Total pendapatan sama dengan total biaya. Jadi di sini PX Ini apa itu? Ya, PX sama dengan biaya tetap plus biaya ya variabel per unit ditambah dengan laba. Jadi di sini dari persamaan break even itu nanti kita menambahkan laba yang diinginkan. Nah, sehingga dari sini dari persamaan yang ada kita bisa memasukkan angka-angka. Jadi pendapatan ini adalah P kali X. P-nya ini adalah price harga jual yaitu sebesar 5.000 dikalikan dengan X. X ini adalah nilai yang akan kita cari. Kemudian di sini sama dengan biaya tetap fixed cost ini adalah sebesar 300.000 ditambah dengan biaya variabel ini adalah 2.000 X ya. Biaya variabel 2.000 ini kan per unit. Nah, berarti di sini dikalikan dengan X. Sejumlah unit yang diinginkan ini juga yang akan kita cari plus labanya yang kita kehendaki adalah 750 dalam hal ini. Tapi ini tentunya laba ini nanti sifatnya menyesuaikan dengan laba yang dikehendaki. Nah, ini kebetulan dalam ilustrasi contoh di sini kita menggunakan laba yang diinginkan adalah sebesar 750. Nah, oke, selanjutnya kita bisa menghitung ya, sehingga di sini kita bisa memperoleh X-nya, X sama dengan 1.050.000 per 3.000. Nah, ini sama dengan X-nya ini adalah 350 unit. Nah, ini berarti di sini jelas bahwasannya apabila perusahaan ini menghendaki tambahan laba sebesar 750.000, maka di sini perusahaan ini harus memproduksi atau menjual sebanyak 350 unit. Nah, ini. Di mana di sini kalau perusahaan menjual sebanyak 350 unit, maka di sini nanti hasil total penjualannya atau pendapatannya adalah 350 unit dikalikan dengan 5.000 sama dengan 1.750. Nah, maka di sini kita bisa membandingkan. Kalau perusahaan menjual tadi hanya 100 unit saja, maka perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Tetapi ketika perusahaan menghendaki laba 750, maka perusahaan di sini harus mampu menjual sebanyak 350 unit. Sehingga di situ laba yang dikehendaki itu bisa tercapai. Nah, bagaimana kalau misalkan penjualan ini kurang dari 350, tentunya di situ laba yang diterima juga kurang dari 750. Kalau lebih dari 350 berarti laba juga lebih dari 750. Nah, ini. Jadi ini untuk gambaran, Anda bisa membandingkan ya bagaimana posisi perusahaan pada titik impas ini dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan volume penjualan yang diinginkan ketika perusahaan menghendaki laba tertentu. Oke. Jadi di sini asumsinya ya tadi seperti yang sudah sempat saya sampaikan. Kalau menjual di bawah 100 unit karena berada 100 unit ini berada di bawah 100 unit berarti di bawah titik BEP ini tentunya perusahaan akan mengalami kerugian. Sedangkan kalau menjual di atas 100 unit berarti ini berada di atas area BEP, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Oke. Jadi dari sini jelas ya, ternyata manfaat daripada perhitungan BEP itu tidak hanya sekedar untuk mengetahui titik impasnya saja, tetapi di sini kita bisa mengestimasi, memperkirakan laba yang sekiranya nanti diinginkan oleh perusahaan. Oke, baik. Itu ya gambarannya ya. Oke, ini baru contoh sederhana. Nah,
Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang sudah sempat saya sampaikan, bahwasanya di dalam analisis BEP ini, itu kita bisa melakukannya pada data histori atau data-data masa lalu yang kita peroleh dari laporan keuangan yang sudah dihasilkan oleh perusahaan, atau bisa juga di sini kita melakukan perhitungan BEP, analisa BEP dengan menggunakan data-data anggaran. Ya, data-data anggaran itu maksudnya adalah data perencanaan. Nah, ini data perencanaan, sehingga nanti kita merencanakan berapa volume penjualan, berapa biaya harga jual, berapa biaya produksi, itu dikaitkan dengan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Oke, itu semua dalam konteks penganggaran atau budget, ya. Oke, baik. Kita masuk contoh aja langsung untuk ilustrasinya agar supaya lebih jelas. Jadi contoh di sini untuk menentukan BEP diperoleh yang diberikan contoh PT Mutiara yang memproduksi barang X yang mempunyai kapasitas produksi itu sebesar 150.000 unit. Nah ini, jadi kapasitas produksinya adalah 150.000 unit. Dan di sini selama tahun 2006 ini diperoleh data budget, ini data penganggaran. PT laba rugi ini berarti untuk anggaran laba rugi di tahun ini. Jadi di sini kita melihat anggaran untuk penjualan ini adalah 100 unit, 100.000 unit. Harga per unitnya adalah 100. Berarti untuk total penjualan ini adalah 10 juta. Kemudian untuk budget biaya ini ada dua jenis biaya, biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya bahan baku ini semuanya adalah variabel sebesar 3 juta. Biaya tenaga kerja langsung ini seluruhnya adalah variabel sebesar 750.000. Kemudian untuk biaya overhead pabrik ini ada dua, biaya tetap sebesar 800.000 dan variabel 550.000. Kemudian untuk biaya administrasi dan umum, untuk biaya tetapnya adalah 500.000. Sedangkan variabelnya 300.000. Kemudian untuk biaya bagian penjualan atau bagian pemasaran ini untuk tetapnya 600.000 dan variabelnya 400.000. Sehingga di situ kita bisa melihat untuk total biaya tetap ini adalah 1.900.000, sedangkan untuk total biaya variabelnya adalah 5 juta. Nah, sehingga di sini total untuk biayanya, yaitu biaya tetap plus biaya variabel itu sebesar 6.900.000. Nah, kemudian di sini untuk laba yang dianggarkan, ini sebesar berapa? Ini adalah untuk total penjualan sebesar 10 juta, dikurangi dengan 6.900.000 ini adalah untuk total biaya. Sehingga untuk laba yang dianggarkan atau yang dibudgetkan, itu adalah sebesar 3.100.000. Oke. Nah, dari data yang ada di sini, data anggaran yang diestimasi, ini ditanyakan berapa untuk BEP, baik rupiah maupun dalam unit. Nah, kemudian jika tambahan laba yang diinginkan adalah sebesar 1 juta, ya 250, berapa lagi yang harus diproduksi? Oke, baik. Itu adalah dua pertanyaan dari data di sini. Oke, ini untuk variasi soal. Kalau tadi untuk contoh soal yang pertama kan kita mencari BEP baik rupiah maupun unit, kemudian kita mengestimasi laba yang diinginkan sehingga di situ kita bisa menetapkan berapa sih total penjualan yang diharapkan jika perusahaan menginginkan laba tertentu. Tetapi ini data penjualannya ada, data biaya variabel ada, data biaya tetap ada. Kemudian laba yang diinginkan juga ada. Oke. Nah ini sama ya, jadi diketahui untuk harga jual per unitnya ini adalah Rp100. Kemudian untuk unit terjualnya ini adalah sebesar 100.000 ini. Sebesar 100.000 ini, budget penjualannya ini 100.000 unit. Nah, ini. Kemudian di sini untuk biaya variabelnya, ini per unitnya adalah 50. Nah, kita bisa mendapatkan nilai biaya variabel per unit itu dari total biaya variabel dibagi unit yang terjual. Jadi kalau data di sini, total biaya variabelnya, ya, kalau kita melihat di sini adalah sebesar 5 juta. Ya,
5 juta. Ini. Jadi 5 juta ini merupakan total biaya variabelnya. Nah ini. Kemudian dibagi dengan unit yang dijual yaitu sebesar berapa ini? 100.000. Jadi 5 juta dibagi dengan 100.000 sehingga kita bisa memperoleh untuk biaya variabelnya itu sebesar Rp50 ini. Nah ini adalah untuk nilai biaya variabel per unit. Sedangkan untuk total biaya tetapnya sebagaimana penganggaran yang sudah ditetapkan di depan yaitu sebesar 1.900.000. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikan untuk menghitung BEP baik dalam rupiah maupun dalam unit. Rumusnya di sini kalau untuk BEP dalam rupiah adalah F per 1 min V per P ya. Biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Kita tinggal memasukkan ya. Biaya tetapnya adalah 1.900.000 per 1 min 50 ini adalah biaya variabel per unit per 100 ini adalah untuk harga jual per unitnya. Sama artinya 1.900.000 dibagi 1 min 0,5 ya. Sehingga di situ kita bisa memberi hasil sebesar 3.800.000. Nah, ini adalah untuk BEP ya dalam rupiah. Jadi di sini untuk perusahaan ketika di sini mengeluarkan biaya sebesar 3.800.000, maka di situ perusahaan ini pada posisi titik BEP. Nah, kemudian dari BEP rupiah kita bisa menghitung BEP unit. Rumusnya yaitu F per P min V. Ini adalah untuk rumusnya atau biaya tetap dibagi dengan harga ya. Harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Sehingga di sini kita bisa langsung masukkan 1.900.000 per ya 100 min 50. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya adalah 38.000 unit. Nah, berarti di sini perusahaan itu pada posisi pas yaitu pada 38.000 unit dengan biaya 3.800.000. Nah, ini. Dan jika perusahaan menginginkan laba, ya memperoleh laba yang harus menjual ini ya lebih di atas ini. Lebih kalau perusahaan ingin laba, maka di sini kuncinya perusahaan harus mampu menjual di atas 38.000 unit ya. Tetapi dengan harga jual tetap yaitu sebesar Rp100. Nah, kalau di atas menjual di atas 38.000 unit tetapi harga jualnya ternyata kurang dari 100, maka di sini kita perlu melakukan perhitungan lagi. Tetapi tentunya di sini asumsinya kalau harganya tetap ini sudah untung, berarti kalau harganya di atas Rp100, berarti di sini keuntungannya juga lebih besar. Oke, baik. Nah, ini melanjutkan. Tadi di sini ya untuk soal yang kedua, kalau tadi untuk yang pertama kita sudah menghasilkan nilai BEP baik dalam rupiah maupun dalam unit. Nah, selanjutnya di sini jika kita menghendaki laba sebesar 1.250.000. Nah, ini berapakah unit lagi yang harus diproduksi dan berapakah hasil penjualannya. Jadi kita masih menggunakan data yang tadi. Ini kita bisa melihat F-nya tetap ya 1.900.000, V-nya 50, P-nya 100, L ini adalah laba yang diinginkan adalah sebesar 1.250.000. Nah, maka di sini nanti kita bisa masukkan ke persamaan BEP-nya, total pendapatan sama dengan total biaya. Nah, karena ada laba maka kita tambah dengan laba plus laba. PX sama dengan F plus V kali X plus L. 100X sama dengan 1.900 plus 50X plus 1.250 ini sebagai keuntungannya. Nah,
Kemudian di sini 100x min 50x, jadi yang sama x-nya ini kita pindah ke sisi kiri. Kemudian sama dengan 1.900.000 plus 1.250.000. Nah, sehingga di sini kita peroleh 50x sama dengan 3.150.000, x ini 3.150.000 per 50, sehingga diperoleh x-nya itu sama dengan 63.000 unit. Oke, baik. Jadi di sini kesimpulannya bahwasanya jika untuk mendapatkan tambahan laba sebesar 1.250.000, maka perusahaan harus memproduksi sebesar berapa? 63.000 unit. Di sini kita bisa melihat kalau tadi kan hasil penjualannya ini ya, kalau 63.000 unit, jadi 63.000 unit kali 100 sama dengan 6.300.000. Oke, ribu. Baik. Jadi di sini tampak ya, dari data di sini kan kalau kita melihat bahwasanya untuk penjualan ini kalau 100 unit ya, dengan harga ini pendapatannya adalah 10 juta. Nah, ini labanya adalah 3.100.000. Nah, kalau misalkan ada tambahan laba ini tadi berapa? Sebesar 1.250.000, maka di sini harus memproduksi tambahannya sebesar 63.000 unit. Oke, baik. Jadi ini gambaran terkait dengan contoh yang kedua, yaitu untuk menggunakan data anggaran atau data budgeting. Oke, baik. Jadi itu ya bagaimana proses-proses yang berkaitan dengan perhitungan untuk BEP, sehingga di sini tentunya dari analisis yang sudah dilakukan, yaitu analisis BEP ini, maka tentunya manajemen ini bisa ya membuat sebuah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan laba, ya, berkaitan dengan harga jual, berkaitan dengan volume penjualan, dan juga berkaitan dengan biaya-biaya operasional, baik biaya produksi, biaya pemasaran, dan juga biaya administrasi dan umum. Nah, makanya kita sering menjumpai pada banyak perusahaan, terutama untuk bagian penjualan, itu sering ditetapkan adanya target-target penjualan, ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar supaya perusahaan ini bisa mencapai laba yang optimal. Karena bagaimanapun juga, ketika perusahaan mampu memperoleh laba yang optimal, tentunya di sini perusahaan juga memiliki kemampuan, ya, di dalam melakukan berbagai macam pembiayaan-pembiayaan dan juga bisa memperluas atau ekspansi daripada usahanya. Yang tidak, perusahaan tetap going concern, ya, berkelanjutan di dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, silakan. Belum, Mbak. Belum? Bisa dipahami ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini nanti untuk video live streaming kita pakai Zoom ini nanti saya masukkan ke YouTube sehingga ada link YouTube-nya, channelnya di situ ya, dan di situ nanti akan saya masukkan di Siakat. Nah, setelah video yang ada kita lakukan bersama-sama ini ada di Siakat, nanti silakan video itu Anda komentari ya, ini sebagai absensi. Ya, itu. Oke, baik. Ini waktu tinggal 8 menit ya. Kita coba lanjutkan sebentar ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi gambaran yang pertama kita melakukan perhitungan dengan persamaan-persamaan rumus yang ada. Nah, sebetulnya di samping menggunakan rumus-rumus tadi, di sini kita bisa melanjutkan prosesnya yaitu dengan menggunakan metode grafik. Ya. Jadi metode grafik ini dalam rangka apa? Untuk memberikan gambaran dalam artian di sini kita bisa memetakan mana daerah yang untung, mana daerah yang rugi. Nah, ini. Sehingga nanti di sini ada berbagai macam alternatif yang nanti bisa dilakukan oleh manajer dalam rangka untuk proses pengambilan keputusan kira-kira memproduksi dalam jumlah berapa atau menjual dalam jumlah berapa, sehingga laba yang diperoleh itu juga ada gambaran secara real. Oke.
Jadi metode grafik ini adalah suatu metode selain untuk menentukan titik impas juga untuk mencari laba atau untuk melihat kerugian perusahaan. Jadi titik impas atau grafik BEP ini adalah grafik pertemuan antara hasil penjualan dengan total biaya. Seperti tadi persamaannya kan, ya bahwasanya untuk BEP atau break even point atau titik impas itu adalah sama dengan total penjualan sama dengan total biaya. Jadi kalau total penjualan sama dengan total biaya, maka perusahaan ini berada pada BEP, kondisi BEP ya. Nah, titik impasnya ini kalau dalam grafik itu ya adalah titik pertemuan antara hasil penjualan dan total biaya. Nah, kemudian di situ nanti dari grafik ini akan ada area rugi dan area laba. Nah, ini kalau untuk rugi ini adalah suatu titik di bawah titik impas. Jadi area yang berada di bawah titik impas itu nanti adalah area rugi. Sedangkan kalau laba ini adalah area yang berada di atas titik impas. Oke, baik. Mungkin untuk sekilas di sini kita bisa melihat contohnya ini adalah biar ada gambaran. Nah ini, oh ini baru perhitung. Nah ini Anda lihat. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana posisi daripada area rugi dan area laba. Jadi ini adalah merupakan titik BEP. Nah, sedangkan di bawah ini yang warna biru ini merupakan area rugi. Karena berada di bawah titik BEP. Kalau berada di bawah titik BEP ini kan asumsinya biaya ini lebih rendah dan penjualannya rendah dan juga di sini unitnya juga rendah. Sedangkan ini area laba berada di atas. Nah, ini sebagai gambaran ya untuk grafik BEP-nya itu. Nah, ini prosesnya ini juga sama seperti tadi, cuma nanti kita bisa melanjutkan ke proses penggambaran dalam bentuk grafik. Nah, ini contohnya aja. Kita menggunakan data yang tadi ya, sama datanya, harga jualnya 5.000, biaya variabelnya adalah 2.000, total biaya tetapnya adalah 300. Ini contoh yang soal yang pertama. Titik impasnya dalam rupiah dan unit, dan berapa laba jika perusahaan kapasitas produksinya antara 0 sampai dengan 500 unit. Jadi untuk poin A saya kira tadi sudah kita peroleh ya untuk titik impasnya baik dalam rupiah maupun dalam unit. Nah sekarang nanti kita bisa mencari untuk pertanyaan yang B, yaitu berapakah ya, apakah perusahaan itu laba atau rugi jika kapasitas produksinya itu antara 0 sampai dengan 500 unit. Oke. Jadi ini adalah untuk tahapan-tahapan dalam prosesnya. Jadi titik impasnya tadi sudah diperoleh pada unit 100 dan biaya 500.000. Nah, kemudian untuk membuat grafik BEP, menentukan laba atau rugi ya. Sebelum kita membuat grafik, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Ini langsung. Jadi X ini adalah untuk unit. Jadi kita mulai dari unit 0, 50, 100 sampai dengan 500.000. Ini kita peroleh dari mana? Ini adalah dari estimasi tadi soal. Ini, apakah perusahaan laba atau rugi jika kapasitas produksi 0 sampai dengan 500. Jadi dari 0 kapasitas produksi 0 sampai dengan 500 itu bagaimana variasi perolehan atas labanya. Sedangkan untuk ini P-nya ini adalah price, harga per unit. Ini nanti dikalikan dengan unitnya. Jadi kalau X-nya 0 berarti price-nya 0 ya. Sedangkan kalau X-nya 50 maka untuk harganya ini berarti 50 dikalikan dengan 500 sama dengan 250. Kalau X-nya 100, P-nya ini 500 5.000 ya maaf, ini maka diperoleh untuk biayanya ini adalah harganya ini ya sebesar 500.000. F ini tetap ya fixed cost semuanya dari atas sampai bawah 300.000. Sedangkan untuk F ini adalah variable cost. Ini tinggal dikalikan saja. Y-nya ini ada total biaya F plus V ini. Sedangkan ini adalah P dikurangi Y. Jadi penjualan ini dikurangi dengan total biaya tetap. Oke.
Nah, dari sini baru kita peroleh untuk grafik ini. Jadi, penggambaran atas grafik ini itu didasarkan atas data yang ada di tabel. Kita tinggal menarik, ya. Nah, posisi ini adalah untuk titik break even yang warna background-nya kuning dengan tulisan merah. Ini kalau Anda lihat, laba ruginya P min J itu sama dengan 0. Ini adalah titik impas. Jadi yang di atas ini adalah rugi, yang di bawah ini adalah untung. Kita bisa melihat berapa kombinasi dari keuntungan yang dihasilkan dalam kaitannya dengan X nilai X ini. Ini asumsinya untuk harganya tetap ya, price-nya tetap. Jadi kalau di sini misalkan contoh, X-nya 150, oh ternyata perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 150.000. Tetapi kalau X-nya di sini 400, maka ternyata perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 900. Oke, baik. Nah, oke, nanti kita bisa diskusikan di siakat. Silahkan nanti kita bisa tanya jawab di siakat ya. Karena ini keterbatasan waktu dan waktu menyisakan 1 menit saja. Oke. Nanti kita bisa lihat. Ini untuk materi sudah saya share minggu lalu sama, masih melanjutkan. Sehingga nanti di situ Anda bisa melihat kembali dari sajian materi yang kemarin. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Oke, silakan. Belum Anda ada, bisa Pak. menampakkan diri Anda. Belum, Pak. Oke, silakan. Belum, Pak. Ada 20 mahasiswa yang sudah bergabung ya. Oke. Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Oke, wah ini. Belum, Pak. Belum mandi semua berarti ini ya. Tadi Belum, bilang Pak. Belum, Pak ya. Belum mandi berarti ya. Ya, belum. Bapak. Belum. Asal tetap glowing ya, walaupun belum mandi ya. Belum mandi, Pak. Iya dong. Oke, baik. Saya kira itu ya. Untuk karena keterbatasan waktu, saya akhiri dulu untuk perkuliahan pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, Sama-sama. cuci tangan, ya, pakai masker, dan selalu di rumah saja. Oke, baik. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.